Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita Iski Maulida, NIM 201442056, mahasiswa semester 3, Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan 5 teknik keterampilan dasar konseling, yaitu yang pertama ada teknik attending, yang kedua ada teknik opening, yang ketiga teknik acceptance, yang keempat teknik restatement, dan yang kelima teknik paraphrasing. Untuk teknik yang pertama yaitu teknik attending. Attending merupakan perhatian penuh konselor atau terapis kepada konseli yang sedang dihadapinya, ditandai oleh adanya keterlibatan kognitif dan emotif konselor dengan situasi konseling yang tampak berupa tingkah laku seperti menghadap dan melihat klien atau mendekati klien. Jadi teknik attending ini respon si konselor terhadap si konseli berupa tingkah laku seperti menghadap, seperti kontak mata, atau melihat klien, mendekati klien, dan sebagainya. Nah, apa sih tujuan dari teknik attending ini? Tujuan dari teknik attending ini yang pertama yaitu meningkatkan harga diri klien, sebab sikap dan perilaku attending itu memungkinkan sekali konselor menghargai klien. Jadi, teknik attending ini tujuannya itu untuk meningkatkan harga diri klien karena berdasarkan respon kita terhadap si klien itu akan memungkinkan si klien kita atau si konseli ini merasa dihargai. Kemudian untuk tujuan yang kedua yaitu dengan perilaku attending ini menciptakan suasana yang aman bagi klien karena klien merasa ada orang yang bisa dipercaya, teman untuk berbicara, dan merasa terlindungi secara emosional. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu perilaku attending ini memberikan keyakinan kepada si klien bahwa konselor itu adalah tempat dia memudahkan mencurahkan segala isi hati perasaannya. Nah, untuk fungsi dan manfaat dari teknik attending ini, fungsi attending ini untuk membuka proses konseling serta konselor dapat memfokuskan perhatiannya terpusat pada klien untuk mendorong klien bersedia berbicara secara bebas dan terbuka. Dengan adanya teknik attending ini, klien akan merasa dihargai. Ini sangat bermanfaat dalam proses konseling karena akan tercipta suasana yang kondusif sehingga klien bebas mengekspresikan atau mengungkapkan tentang apa saja yang akan disampaikan atau yang ada dalam pikiran dan perasaan si klien. Nah, untuk pengaruh teknik attending terhadap kepribadian klien ini ada 3, yaitu yang pertama meningkatkan harga diri klien, yang kedua memberi keyakinan pada klien, dan yang ketiga menciptakan suasana yang aman bagi klien. Keterampilan attending ini meliputi tiga hal, yaitu yang pertama posisi badan kita sebagai seorang konselor, kemudian kontak mata, dan yang ketiga itu sikap kita. Nah, untuk contoh di sini contoh teknik attending saya meminta bantuan kepada salah satu teman saya. Silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Siang Mas Dani. Silakan duduk. Maaf ya Bu, siang-siang mengganggu Ibu. Tidak apa-apa Mas Dani. Bagaimana kabarnya Mas Dani? Alhamdulillah baik Bu. Syukurlah kalau begitu. Bagaimana sekolahnya? Alhamdulillah untuk saat ini lancar-lancar saja Bu. Nah, itu tadi contohnya ya. Jadi contoh yang pertama ini yang dimaksud teknik attending ini adalah ketika saya sebagai konselor itu berjabat tangan sekaligus mempersilakan duduk kepada Mas Dani. Kemudian saya menanyakan bagaimana kabar Mas Dani dengan wajah tersenyum dan saya itu sebagai konselor memulai percakapan seperti itu. Kemudian agar lebih paham ini ada contoh yang kedua. Bu, kemarin saya memang tidak berbicara dengan Ita Bu.
Saya tidak menyangka teman sebangku saya tega dan berbuat demikian kepada saya, Bu. Nampaknya Mas Ben ini sangat kecewa dengan kelakuan Mbak Ika. Nah, pada contoh yang kedua ini, sikap kita sebagai konselor itu dengan posisi badan menghadap ke klien dan condong ke depan serta melihat konseli saat konseli berbicara, begitupun sebaliknya saat konselor itu merespon pembicaraan si konseli. Nah, untuk teknik yang kedua ini yaitu ada teknik opening. Teknik opening adalah teknik untuk membuka hubungan konseling sehingga terbentuk suatu kondisi yang saling memahami dan mengenal tujuan bersama. Jadi teknik opening ini teknik yang dilakukan oleh konselor untuk membuka hubungan konseling atau membuka percakapan sehingga terbentuk suatu kondisi yang saling memahami dan mengenal tujuan bersama. Untuk manfaat dari teknik opening ini sendiri yaitu terjalinnya hubungan yang baik antara konselor dengan konseli, sehingga dengan terjalinnya hubungan tersebut, klien menjadi semakin percaya dengan konselor serta dalam mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi oleh klien bisa merasa aman dan tenang. Nah, untuk bentuk dari teknik opening ini yaitu yang pertama ada penyambutan, yang kedua ada transisi pembicaraan, dan yang ketiga ada inisiasi pembicaraan. Nah, untuk contohnya berikut akan saya contohkan. Selamat siang, Bu. Selamat siang Mas Fandi, silakan duduk Mas. Sebelumnya, maaf loh Bu, siang-siang mengganggu Ibu. Oh lah, tidak apa-apa Mas. Bagaimana kabarnya Mas? Nah, untuk contoh yang pertama ini, saya sebagai konselor berjabat tangan dan mempersilakan duduk kepada Mas Fandi atau kepada klien saya. Kemudian saya memulai percakapan atau membuka percakapan dengan wajah yang berseri-seri. Seperti tadi saya bilang, oh lah tidak apa-apa Mas, bagaimana kabarnya Mas? Nah itu salah satu contoh teknik opening. Kemudian akan saya contohkan contoh yang kedua. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Noval ya? Silakan duduk. Bagaimana kabarnya Noval? Alhamdulillah, baik, Bu. Oh ya, alhamdulillah kalau begitu. Bagaimana dengan hobinya Noval? Apakah ada kemajuan? Alhamdulillah, Bu, iya. Saya tambah hobi menulis. Bahkan cerpen saya sudah bertambah lagi 2, Bu. Lalu apakah kamu pernah mengikuti lomba menulis cerpen? Dulu waktu SMP saya pernah mendapat juara 1 tingkat kabupaten, Bu. Wah, hebat sekali kamu ya. Tingkatkan lagi dan pertahankan ya. Nah, itu tadi kan mengenai hobi kamu. Barangkali ada hal yang perlu dibicarakan pada pertemuan kali ini. Nah, itu tadi contoh yang kedua ya. Ketika si konseli mengetuk pintu sambil membuka ruang konseling, kita sebagai konselor menyambutnya dengan senyuman. Ya, itu termasuk penyambutan verbal ya. Terus penyambutan non verbalnya itu saya mempersilahkan Noval untuk duduk. Kemudian pada bagian oh iya alhamdulillah kalau begitu. Bagaimana dengan hobi Noval? Apakah ada kemajuan? Itu merupakan topik netral atau transisi pembicaraan ya di situ. Terus pada bagian terakhir itu ada, wah hebat sekali kamu, ya tingkatkan lagi dan pertahankan lagi ya. Nah itu tadi kan mengenai hobi kamu, barangkali ada hal yang perlu dibicarakan pada pertemuan kali ini. Itu termasuk pemindahan topik netral ke permulaan konseling. Itu tadi contoh dari teknik opening. Kemudian untuk teknik yang ketiga yaitu teknik acceptance. Apa sih acceptance itu? Acceptance merupakan teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan konseling. Jadi teknik acceptance ini itu teknik yang digunakan oleh konselor untuk menunjukkan minat kita terhadap minat pemahaman kita terhadap apa yang disampaikan oleh konseli. Nah, untuk bentuk teknik acceptance ini ada 2, yaitu yang pertama bentuk lisan atau verbal dan non verbal. Acceptance ini juga disebut respon verbal minimal menurut akun 1987.
Respon verbal minimal adalah respon verbal yang kadang-kadang dilakukan oleh konselor dengan mengangguk-anggukkan kepala. Ini menunjukkan bahwa konselor mendengarkan dan mengikuti apa yang dikatakan konseling. Itu menurut Grammar 1982.2184. Nah, langsung saja kepada contohnya ya, biar teman-teman semua paham. Bu, saya sebenarnya bingung. Atas apa ya yang dilakukan Doni akhir-akhir ini? Sepertinya dia menyuruh saya. Ibu mengerti apa yang kamu bingungkan. Kemudian contoh yang kedua, Bu, saya selalu kesepian sejak ditinggal pacar saya. saya dapat memahami bagaimana perasaan Anda. Bagaimana tidak kesepian, Bu? Yang biasanya dia berkunjung hampir setiap hari. Sekarang dia nggak berkunjung lagi. Nah, dari dua contoh yang sudah saya contohkan di sini, untuk contoh yang pertama, ketika saya merespon si konseli dengan berbicara, ibu mengerti apa yang kamu bingungkan dengan berbicara seperti itu, serta mengangguk-anggukkan kepala, itu merupakan salah satu contoh dari teknik acceptance. Kemudian pada contoh yang kedua, itu ketika si konseli itu berbicara, kemudian saya menghadap dengan konseli mengangguk-anggukkan kepala, di situ ada respon dari saya, respon berupa gerakan kepala mengangguk-anggukkan. Di situ artinya saya memahami apa yang disampaikan oleh konselor, serta pada bagian akhir yang saya mengangguk-anggukkan kepala dan saya kayak gitu, itu salah satu bentuk respon dari teknik acceptance. Nah, untuk selanjutnya ada teknik restatement. Nah, apa sih teknik restatement itu? Restatement adalah teknik dasar komunikasi dalam konseling yang berarti pengulangan pernyataan konseling. Nah, restatement ini berbentuk pola respon untuk menanggapi pembicaraan dengan cara mengulang atau menyatakan kembali sebagian kata-kata yang dianggap penting yang telah diucapkan oleh konseling. Fungsi atau manfaat dari teknik restatement ini adalah dapat digunakan untuk memberikan umpan balik kepada isi dari pernyataan konseli dengan kata-kata yang berbeda. Teknik ini dapat digunakan pada sisi tengah pada saat melakukan konseling atau kondisional menyesuaikan ungkapan dari kata-kata si klien. Langsung saja untuk contohnya. Sebetulnya saya tidak ingin masuk jurusan teknik industri. Tapi ibu tidak setuju bila saya memasuki jurusan tersebut. Ibu tidak setuju. Kemudian untuk contoh yang kedua, saya sudah menyampaikan alasannya, tapi ibu saya tidak bisa menerimanya, sedangkan ayah saya diam aja. Ibu tidak bisa menerimanya. Nah, contoh teknik restatement di sini yaitu bisa kita lihat bersama pada contoh 1, itu ketika si klien menyampaikan kepada si konselor, sebetulnya saya tidak ingin masuk jurusan teknik industri, tapi ibu tidak setuju bila saya memasuki jurusan tersebut. Nah, di sini teknik restatement tadi kan pengulangan kata penting. Nah, di sini saya merespon, ibu tidak setuju, seperti itu. Itu merupakan teknik restatement. Kemudian pada contoh yang kedua, ketika si klien menyampaikan, saya sudah menyampaikan alasannya, tetapi ibu saya tidak menerimanya, sedangkan ayah saya diam saja. Terus saya merespon, ibu tidak bisa menerimanya. Itu kan bagian pengulangan yang menurut saya penting dari apa yang sudah klien saya atau konseli sampaikan. Kemudian untuk yang terakhir, teknik yang terakhir yaitu ada teknik paraphrasing. Nah, apa sih teknik paraphrasing ini? Teknik paraphrasing ini memparafrase, yaitu pada dasarnya menyatakan kembali esensi dari pembicaraan si klien, sehingga klien akan lebih terdorong untuk menyatakan makna pembicaraannya. Melalui keterampilan ini, si klien akan merasa dalam suasana kebersamaan dan pemahaman dengan konselor. Nah, paraphrasing ini bermanfaat untuk konfirmasi bahwa apa yang ditangkap oleh konselor ini sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh si konselor. Langsung saja pada contohnya. Akhir-akhir ini ibu saya selalu marah-marah kalau uang saya habis. Padahal saya sudah katakan bahwa uang itu saya gunakan untuk keperluan kuliah. Tapi ibu saya tidak percaya. Biasanya
Ibu tidak pernah seperti itu. Apakah yang Anda maksud ibu Anda mulai tidak percaya kepada Anda? Kemudian langsung untuk contoh yang kedua. Dia tidak mengizinkan saya untuk melamar pekerjaan itu. Saya menginginkan pekerjaan itu, tetapi dia meninggalkannya. Sebenarnya dia hanya tidak ingin saya meninggalkan kota ini. Apakah yang Anda apakah Anda merasakan bahwa sebenarnya dia takut berpisah dengan Anda? Nah, itu tadi contoh dari teknik paraphrasing. Bisa kita lihat di layar, pada contoh satu itu eh, konselor konselor merespon apakah yang Anda maksud ibu Anda mulai tidak percaya kepada Anda. Kemudian pada contoh yang kedua yaitu apakah Anda merasakan bahwa sebenarnya dia takut berpisah dengan Anda. Itu merupakan teknik paraphrasing. Kenapa itu merupakan teknik paraphrasing? Karena di sini si konselor itu menyatakan kembali esensi dari pembicaraan klien, sehingga si klien itu terdorong untuk menyatakan makna dari pembicaraannya itu. Seperti itu. Demikian 5 teknik yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.